الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzat dunya wa syahadatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah pada kesempatan waktu duha yang berbahagia ini. Alhamdulillah, YLQ Istiqomah membangun taman surga majelis ilmu setiap bulan. Mudah-mudahan keistiqomahan ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara pesan singkat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendidik dan mengajarkan kepada kita agar hidup kita ini punya makna. Dan beliau sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan kontribusi kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Kesempatan umur menjadi bermakna ketika kita isi dengan kebaikan. Maka Rasul mengingatkan kepada kita, khairun nas, sebaik-baik di antara kalian manusia, man tola umuruhu wa khasuna amaluhu. Barang siapa yang diberikan kesempatan umur oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan kesempatan itu semakin baik amal perbuatannya. Sebaliknya Rasul juga mengingatkan, wasyarrun nas, dan sejelek-jelek manusia siapa? Man tola umuruhu, barang siapa yang diberikan kesempatan dipanjangkan umurnya oleh Allah, naudzubillah, wasa'a amaluhu, dan semakin buruk amal perbuatannya. Itulah makna kehidupan yang diajarkan oleh Nabi. Dan dalam hal ini kita tidak bisa, kita hanya bisa bertanya, bagaimana kita membalas rasa cinta Rasul kepada kita? Tidak mungkin. Rasul memberikan contoh bagaimana Rasul bisa mengisi hidup seperti yang beliau sampaikan itu. Memberikan kemanfaatan, diisi dengan kebaikan, setiap jengkal waktu betul-betul digunakan untuk berjuang. Perjuangan apa? Sedih ketika melihat orang lain menderita. Yang dia inginkan apa? Mewujudkan hidup yang penuh dengan kasih sayang, hidup yang marhamah. Panjenengan bisa pirsani di Al-Quran surat ke-9, surat At-Taubah, ayatnya ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum
bil mu'minina raufur rahim. Hidup yang betul-betul penuh rahmah. Itulah yang diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ketemu Bu? Surat ke-9, surat At-Taubah, ayatnya ayat 128. Dibaca terjemahnya Bu? Ya, kur juga enggak apa-apa. Terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Coba kalau kita rasakan, itulah yang diwujudkan dalam kehidupan Nabi. Bagaimana bentuknya ketika Allah memberikan landasan bahwa Rasulullah adalah suri tauladan, contoh dalam hidup dan kehidupan kita. Quran surat ke-33, surat Al-Ahzab, ayatnya ayat yang ke-21. Ayat ini berulang-ulang disampaikan dan ditunjukkan kepada kita. Surat ke-33, surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Monggo. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah. Siapa orang yang mendapatkan rahmat dari Allah? Panjenengan bisa pirsani Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat 132. Itulah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Dan dengan rahmat dari Allah itu kita bisa merasakan indahnya kehidupan penuh dengan kasih sayang. Sudah ketemu Bu? Surat ketiga, surat Ali Imran ayat 132. Allah sudah bimbing. Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan contohlah ketaatan Rasul kepada Allah. Saya ulang, taatlah kepada Allah dan kemudian contoh, ikuti ketaatan Rasulullah kepada Allah, maka disitulah kita mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan kehidupan. Apa itu? Hidup kita akan dipayungi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu pribadi Rasulullah. Itulah contoh dan teladan yang bisa kita ambil dari pribadi yang mulia, uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan pirsani contoh itu di mana? Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat 159. Itu adalah contoh pribadi yang mulia yang ditunjukkan oleh keluhuran akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa bima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min khaulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil fa'idha azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi Rasul betul-betul memberikan contoh kehidupan yang penuh rahmah. Dibangun dari apa tadi? Ketaatannya kepada Allah. Sehingga dia mampu menciptakan dan mewujudkan hidup yang penuh dengan kasih sayang.
hadir di Madinah, kemudian terpancang yang namanya masyarakat madani. Orang sekarang bicara civil society. Ya, masyarakat yang betul-betul penuh rahmah. Di situ ada heterogenitas, tapi dibangun di atas pilar yang kokoh. Dengan apa? Karena dibangun dengan untaian kehidupan yang penuh rahmah. Mereka boleh berbeda, keyakinannya berbeda, tapi kehidupannya dibangun dari bingkai kekuatan yang luar biasa. Itu yang ditunjukkan. Nanti ketika kembali ke Mekah, itu juga ditunjukkan. Maka begitu menginjakkan kaki yang pertama, kalimat yang keluar dari pribadi yang mulia itu apa? Ketika orang-orang Mekah ketakutan, ngeri atas apa, Bu? Kalau orang sekarang apa itu? Rekam jejak yang dilakukan, kekejian yang dia lakukan kepada Nabi ketika Nabi dalam kelompok kecil. Maka yang terbayang dalam pikirannya, pasti ini akan terjadi balas dendam. Pasti ini akan terjadi pertumpahan darah, pasti ini akan terjadi perbantaian. Tapi tidak bagi Rasul. Begitu sampai di kota Mekah, kalimat yang keluar, yaumul marhamah. Kata marhamah yang diwujudkan. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kasih sayang. Maka panjenengan pirsani Quran surat ketiga surat Ali Imran ayat 100 berapa tadi? 59 ditegaskan oleh Allah, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Hanya disebabkan rahmat dari Allah, maka kalian bisa mewujudkan hidup dengan penuh kasih sayang. Kalian bersihkan penyakit-penyakit hati. Kalian bersihkan penyakit-penyakit rohani. Apa buktinya? Walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min khawlik. Karena kalau engkau tidak mampu menahan amarah, kalau engkau benci, kalau engkau dendam, engkau rawat dan engkau biarkan penyakit-penyakit rohani itu mengganggu kehidupanmu, maka tentu catat. Apa yang catat? Engkau akan jauh dari cita-cita. Cita-cita apa? Cita-cita kebaikan yang engkau inginkan. Apa kebaikan yang engkau inginkan? Ketenangan. Apa kebaikan yang engkau inginkan? Ketentraman. Apa kebaikan yang engkau inginkan? Surga yang kita impikan. Tentu itu semua akan semakin jauh. Ingin mengajak orang baik, tapi kita tidak sabar. Ingin mengajak orang baik, tapi kita marah. Maka itu semakin jauh dari harapan. Orang itu akan tertarik dan berada di sop kebaikan ketika kita tidak mampu menahan diri penyakit-penyakit rohani. Maka panjenengan cek, panjenengan pirsani Quran surat ke-62 surat Jum'ah, ayatnya ayat yang kedua. Apa yang diajarkan oleh Allah di situ? Allah tegaskan, Allah berikan petunjuk kepada kita siapa Nabi Muhammad dan untuk apa dia hadir di tengah-tengah kita. Maka di surat Jum'ah surat ke-62 ayat yang kedua itu Allah tegaskan, walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi tugas mulia beliau diutus dan hadirnya Nabi Muhammad itu apa? Yatslu alaihim ayatihi, mengajarkan kepada kita ayat-ayat Allah. Tugasnya Rasul itu apa? Mengajarkan Al-Quran. Untuk apa? Dengan Al-Quran itu supaya umat ini selamat dari jalan kehinaan dan tetap merawat hidupnya dalam kemuliaan. Supaya umat ini tidak terjerembab jatuh ke dalam kehinaan, tapi tetap menjaga hatinya. Tugas beliau yang kedua adalah mentazkiyatun nafas. Apa mentazkiyatun nafas? Membersihkan jiwa-jiwa umatnya. Membersihkan penyakit-penyakit rohani. Supaya apa tadi? Supaya bisa menjaga yang dan merawat hidup dengan penuh kasih sayang. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min khawlik. Coba ada sepenggal episode kisah itu. Tentang apa itu, Bu?
abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tentang kisah cemberut. Abasa itu apa, Bu? Bermuka masam. Ya, departemen permencucuan gitu. Jadi abasa itu ndak marah, Bu. Ini kan kalau ndak ngerti gitu, wong Nabi aja marah kok sampai ditegur sama Allah. Lo ndak marah. Itu Nabi berdakwah sekian waktu lama, mengadakan pendekatan ke pembesar-pembesar. Yuk kumpul, yuk ketemu. Kapan kita bisa janjian ngopi bareng? Ayo kita bicara. Saya mau sampaikan risalah tentang Islam. Satu-satu pembesar itu diajak Nabi dan tidak ada yang mau. Sampai pada suatu saat berbalik. Pembesar-pembesar Quraisy itu yang punya inisiatif mau mengajak bertemu dengan Nabi. Aslinya mau Bu? Ngeroyok Nabi. Dia punya pemikiran bahwa nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mereka berkumpul, bersekongkol, pasti Nabi tidak akan pernah bisa menjawab kalimat-kalimat bantahan dari orang-orang Quraisy itu. Mereka percaya diri. Sementara di pihak yang lain, di pihak Nabi seneng. Karena ini yang ditunggu sekian waktu lama. Coba Bu bayangkan, pembesar-pembesar itu datang berdiskusi dengan Nabi, orang penting misalnya guru saja atau dosen atau Pak Yai di tengah-tengah menjamu tamu penting, tiba-tiba nyelonong anaknya atau muridnya, ya bengok-bengok misalnya, padahal ini tamu penting. Dan Nabi tidak marahi, Nabi nggak nyeluk terus dijewer, Nabi tidak mengata-ngatai, cuma kecewa, terus bermuka masam, menampakkan perasaan tidak suka, dan itu ditegur oleh Allah. Karena yang berteriak-teriak itu Abdullah bin Umi Maktum. Nun sewu ngapunten, kondisinya memiliki kekurangan, dalam kondisi matanya buta. Terus teriak-teriak kepada Nabi, tolong sampaikan ayat Al-Quran yang belum sampaikan kepada saya, yang sudah diturunkan oleh Allah kepada sampean. Kira-kira begitu. Terus Nabi, ya Abdullah bin Umi Maktum itu hanya menampakkan perasaan tidak suka, tapi saking istimewanya kedekatan Nabi dengan Allah, masih gak ngelakoni dosa, gak salah, sudah ditegur. Ternyata Nabi Muhammad, jangan ngukur dunia, jangan lihat manusia itu dari statusnya, dari atributnya. Orang yang kelihatan penting, orang yang kelihatan istimewa, ternyata dia tidak tulus. Dia datang kepadamu bukan minta mendapatkan penjelasan agar mendapat hidayah. Sementara yang kadang kita anggap bukan siapa-siapa, orang yang dengan segala kelemahan dan keterbatasan, ternyata datang dengan membawa hati yang tulus. Seperti Abdullah bin Umi Maktum dalam kondisi begitu, memang dia butuh, memang dia rindu, dia memang menginginkan apa yang dia minta, meskipun dengan dalam tanda petik tanpa ada sedikit kesopanan, ditegur sama Allah. Itu makanya di Quran marah itu ada 4 level. Ya, level pertama namanya abasa. Level kedua namanya kalihah. Level ketiga itu namanya basar. Level keempat namanya basal. Kalau abasa itu belum marah. Abasa tadi apa? Perasaan tidak suka, cemberut gitu ya. Apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Teko kesel-kesel, wala tak pikir pakaian ngelumbruk mau wis dijogok karo arek-arek. Tiba oleh tambahan kelumbrukane tambah akeh. Terus ada perasaan wis teko kantor, kesel-kesel, terus capek sehingga terus dijak ngomong sama anaknya tidak seberapa disambung karena ada perasaan. Nah, itu abasa. Itu masuk dalam level abasa. Lebih tinggi dari abasa
namanya kalikha. Kalikha itu marah level 1. Itu sudah simpulnya nyambung, tak gitu. Ya, lah wis dituturi sama ibu gitu ya. Kira-kira ndak boleh pulang malam-malam, kok tambah dilanggar. Lah aku kan sudah ndak pulang malam, pulang pagi loh, lah repot. Jadi ibu ini malu gitu ya. Coba seperti tidak bisa mendidik anaknya gitu. Terus anaknya keluar satu kata, wut, langsung dia. Nah, itu namanya kalikha. Terus tidak hanya cemberut, Bu. Kalau sudah kalikha ininya nyambung. Lek adik diterusno, Bu, ikine kerekut-kerekut ya. Getem-getem. Nah, itu namanya kalikha. Marah level 1. Lebih tinggi marah level 2 tadi namanya apa? Basyar. Basar itu sudah di puncak kemarahan. Marahnya seseorang yang sudah tidak terkendali sehingga kehilangan akal sehatnya. Yus, enggak apa-apa. Cerai saja. Cerai saja. Pulangkan saja. Gitu. Wah. Wis. Kan saja. Penalaran, pemikiran, pertimbangan, anake yo opo, iki yo opo, dibuat kabeh wis gak ngurus, gak anak-anakan, wis gak iki wis ilang. Akal pikiran, akal sehatnya dihilangkan, yang dikedepankan amarahnya, itu namanya basyar. Makanya manusia itu sebutan pertama basar, sebab manusia itu tempatnya salah dan dosa. Ya. Lebih tinggi dari ini, lebih tinggi dari basar, itu namanya basal. Basal pakai lam, basal. Kalau tadi basyar, ini basal. Apa ini? Kalau tadi itu puncak kemarahan, maka ini di atasnya puncak kemarahan. Di mana? Marah tingkat basal itu kemarahan di mana orang yang dihadapi itu dianggap seperti musuh di medan perang. Jadi tidak ada kata lain kecuali habisi, bantai. Seperti orang berhadapan di medan perang. Ibu kan pirsa itu ya. Ada kisah yang cukup mengerikan, suaminya gara-gara gajinya dipakai apa itu? Online. Dipakai judi online. Terus mari ngono suami ini langsung teko omah, mulai, lek gak mulai anakmu tak obong. Begitu mulai datang ke rumah, dia langsung dicancang, nurut aja suaminya karena salah. Terus mari ngono dikasih bensin dibakar. Nah itu namanya apa, Bu? Basal. Jadi kemarahan yang bukan lagi sudah tidak terkendali, tapi memandang ya yang dihadapi itu seperti musuh di medan perang, kehilangan rahmah. Nah coba kalau kita renungkan, kira-kira awak dhewe lek ngamuk kira-kira di level berapa? Apakah seperti Nabi hanya sebatas apa tadi, Bu? Abasa, atau rodok kecemplung, kalikha. Naudzubillah kalau sampai basar, lebih-lebih kalau sampai basar. Maka di ayat tadi, surat keberapa? Surat ketiga, surat Ali Imran, ayat 159, Allah langsung ingatkan, dan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Sebab kalau itu terjadi, maka cita-cita kebaikannya akan semakin sulit terjangkau. Cita-cita kebaikannya akan sulit terrealisasi. Maka Allah ingatkan, walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min khawlik. Kalau engkau teruskan rasa marah, jengkel, benci dan dendam, engkau teruskan itu perasaan-perasaan itu, maka tentu akan semakin jauh dari cita-cita kebaikan yang engkau inginkan. Berikutnya apa? Fa'fu anhum. Nabi itu
pemaaf, Masya Allah. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Maka Nabi itu ngajari, kalau kita ingin anak-anak kita itu tumbuh dengan sehat, anak-anak kita itu menjadi anak yang santun, anak-anak kita itu menjadi anak yang kuat, kata Nabi ada 4 resepnya. 1, apa yang diajarkan Nabi? Terima yang sedikit darinya. Yang kedua, maafkan yang menyulitkan darinya. Yang ketiga, jangan membebaninya. Dan yang keempat, jangan menghardiknya. Kata Nabi, terima yang sedikit darinya. Sekecil apapun prestasi anak kita, itu sesuatu yang besar. Dan ketika itu kita hargai, maka anak kita akan tumbuh menjadi pribadi yang besar. Sebaliknya, sebesar apapun prestasi anak kita, ketika itu tidak kita hargai, maka anak itu akan mengecil, bahkan kerdil, dan kehilangan kepercayaan dirinya. Mah, ini mah nilaiku mah, dapat berapa sayang? 8 mah. Alhamdulillah ya Allah, anak mama hebat memang. Coba kalau belajarnya lebih rajin, nilainya semakin hebat, anaknya akan terjadi. Coba kalau yang datang, mama lihat mah dapat 8. Alah 8 naik bangga. Coba itu yang terjadi. Mama itu tidak pernah selama sekolah dapat 8, 9, 10, 9, 10. Apalagi tanya papamu, 11, 12, apalagi. Wow, maka anak kita. Nabi mengajarkan apa? Terima yang sedikit darinya. Yang kedua apa? Maafkan yang menyulitkan darinya. Ada 1001 dalil untuk kita marah dengan berbagai kelemahan, keterbatasan, dan berbagai keburukan dari anak-anak kita. Tapi dada ini dididik dan diajarkan untuk sedemikian lebar. Menjadi apa? Menjadi surga bagi anak-anak kita. Maka apa itu? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, surga itu berada di mana, Bu? Telapak kaki ibu. Loh, Bu, telapak kakinya itu loh surga, apalagi pipinya. Loh, telapak kakinya itu loh surga, kan gitu. Apalagi tangannya, telapak kakinya itu surga. Boleh anak kita kecewa, boleh anak kita mendapatkan perlakuan-perlakuan buruk di mana, tapi begitu dia di rumah, dia mendapatkan surganya. Dari mana itu ketemu? Maafkan yang menyulitkan darinya. Yang ketiga apa? Jangan membebaninya. Anak kita bukan diri kita, tapi anak kita adalah pribadi yang dikirim oleh Allah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Maka enggak bisa. Lu mah jangan gitu mah. Lihat. Mbahmu siapa? Dokter mah. Kakekmu dokter, papa dokter, mama dokter, awak dewe balungan dokter, misalnya begitu. Sementara anaknya enggak mau jadi dokter. Ya Allah. Maka apa yang diajarkan? Jangan membebaninya. Beri ruang, sebab anak kita adalah sang bintang, sang juara yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Anak kita adalah anak-anak sukses yang dipersiapkan oleh Allah dengan caranya Allah dan segala potensi yang diberikan oleh Allah. Maka jangan membebaninya. Dan yang terakhir ini yang gampang diceramahkan, tapi butuh perjuangan luar biasa. Apa? Jangan menghardiknya. Mudah-mudahan umur kita ini barokah. Mudah-mudahan Allah berikan hikmah, ilmu yang bermanfaat, yang menyelamatkan kita dari jalan kehinaan, dan kita tetap merawat, menjaga hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara bagaimana kita membalas cinta dan kasih sayang Rasul kepada kita, tentu kita tidak mampu. Tapi yang paling bisa kita lakukan apa? Kita menyambut tugas mulia Rasul tadi. Apa tugas mulia Rasul tadi? Allah mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad itu adalah yatslu alaihim ayatihi, mengajarkan, membacakan kepada kita Al-Quran, ayat-ayat Allah. Maka yang kita lakukan adalah kita menyambut tugas mulia ayat-ayat Allah, Al-Quran.
yang diajarkan oleh Allah yang kita terima. Kemudian dengan itu dijamin oleh Allah hidup kita teratur karena mengikuti aturan. Hidup kita menjadi baik karena kita hidup dengan pedoman kebaikan yang diturunkan oleh Allah. Hidup kita menjadi benar. Kenapa? Karena mengikuti petunjuk kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Panjenengan pirsani Quran surat ke-17. Surat Al-Isra ayatnya ayat 105. Di situ sudah Allah tunjukkan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Jadi Allah sudah tunjukkan petunjuk Allah Al-Quran itu diturunkan dengan benar. Yang nomor 2, semua isinya Al-Quran itu adalah kebenaran. Maka hadir di tengah-tengah kita diutus para nabi dan rasul. Tugasnya apa? Membahagiakan kita. Coba, jadi Al-Quran itu ada di tengah-tengah kita supaya apa? Dengan Al-Quran itu kita bahagia. Nabi ngajarkan Al-Quran supaya kita ngerti Al-Quran. Dengan Al-Quran itu apa? Hidup kita bahagia. Supaya hidup kita selamat, tidak jatuh dalam kehinaan. Maka wama arsalnaka illa mubasysyirau wa nadhira. Tidaklah aku utus Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul, untuk apa? Untuk menggembirakan hidup kita dengan Al-Quran, untuk memberikan kabar gembira hidupnya orang yang benar, yang teratur mengikuti petunjuk. Wa nadhira, sekaligus peringatan, menyelamatkan supaya orang itu tidak mengalami kehinaan, kehancuran. Sebab kalau kita tidak pakai pedoman Al-Quran, maka hidup ini akan terjadi kekacauan. Kalau kita tidak mengambil petunjuk dari Al-Quran, maka kehidupan ini akan mengalami kehancuran. Panjenengan pirsani Quran surat ke-23, surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat 71. Surat Al-Mu'minun ayat 71. Apa yang diingatkan Allah? Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kalau benar itu menggunakan ukuran hawa nafsu manusia, maka pasti akan terjadi kerusakan. Apa yang terjadi di langit, apa yang terjadi di bumi yang dihamparkan Allah, bahkan apa yang ada di antara keduanya. Yang menarik, ayat ini Allah ingatkan, bukankah engkau sudah aku beri Al-Quran? Bukankah engkau sudah aku beri petunjuk? Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Tapi banyak manusia yang berpaling dari petunjuk yang diberikan oleh Allah. Quran ini membahagiakan. Panjenengan pirsani Quran surat ke-20, surat Toha, Al-Mu'minun ayat 71. Sekarang surat Toha, surat ke-20, ayat pertama, ayat kedua. Apa yang diingatkan Allah? Bahagia. Quran itu diturunkan bukan bikin kita susah. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Diturunkannya Al-Quran itu bukan membuat kita susah. Artinya Al-Quran hadir untuk membawa kebahagiaan. Quran itu ukuran yang tepat, kebenaran yang mutlak yang diberikan oleh Allah. Panjenengan buka Quran surat ke-36, surat Yasin, ayatnya ayat
Berapa surat Yasin? Ayat 1, 2, 3, 4. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Napa Bu ala siratim mustaqim? On the track. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Dan itu dilewati dan ditempuh lewat wal Qur'anil Hakim. Quran itu hakim. Apa terjemahan hakim itu? Pas bandrol, ndak kurang ndak lebih. Itu hakim. Wis ukurannya pas. Kebenaran mutlak yang diberikan oleh Allah. Maka surat Yasin itu, kadang kita baca berulang-ulang surat Yasin. Surat Yasin itu di hadis riwayat Tirmidzi itu jantungnya Al-Quran. Bicara jantung itu bicara keteraturan. Denutnya di kehidupan yang ditata, diatur. Maka panjenengan lihat Quran surat Yasin surat ke-36, ayatnya ayat 38, ayatnya ayat 39. Apa yang diajarkan Allah? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika takdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Apa itu Bu? Keteraturan. Allah suruh ngajak kita berpikir apa yang diciptakan oleh Allah. Matahari, bulan, bintang itu punya manzilah-manzilah. Apa manzilah itu? Garis orbit. Jadi orang Islam punya jalan, orang kafir punya jalan, dan tidak mungkin dipersatukan, dicampur adukkan. Wala talbisul haqqa bil batil. Tidak mungkin dicampur jalannya matahari, pinjam jalannya bulan. Mereka sudah ditata dan diatur oleh Allah. Matahari itu tidak diam. Matahari itu berjalan, beredar di atas garis orbitnya. Dan matahari itu dikelilingi oleh planet-planet sedemikian rupa. Dan matahari di jagat raya yang diciptakan oleh Allah tidak satu, tidak dua, tidak 10, tidak 100, tidak 1 juta. Mataharinya saja yang diciptakan oleh Allah bermiliar-miliar matahari. Mataharinya saja. Ia satu matahari di tata surya kita. Tapi di jagat raya yang diciptakan oleh Allah ini ada bermiliar-miliar matahari dan teratur semua dalam aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu dijawab di Quran di surat Yasin, ditunjukkan. Sampai sekarang tidak ada satupun pakar yang tahu betapa luas jagat raya yang diciptakan oleh Allah. Maka betapa lemah dan tidak berdayanya kita manusia di tengah-tengah hamparan jagat raya. Masa kita punya kepantasan hidup dengan memperturutkan hawa nafsunya, tidak mau mengikuti petunjuk? Coba kalau matahari, ya, bumi kita ini jalannya terlalu cepat dalam mengelilingi matahari, atau sebaliknya jalannya wis alon-alon pokok lakon, kira-kira apa yang terjadi? Pasti ukuran itu matahari kita, bumi kita ini akan tersedot masuk, atau sebaliknya bumi kita akan terlempar keluar. Ada yang namanya gravitasi, macam-macam sudah diukur detail oleh Allah. Maka tidak mungkin mereka benturan dan tidak mungkin juga cemburu. Masa ada Bu ini, wis besok bulan Desember gantianlah, mosok terbit pagi terus, kesel aku. Sekali-kali matahari terbit berapa Bu? Jam 8:30. Masa ada? Tapi kalau manusia akeh yang waktunya terbit ndak terbit. As-salatu khairum minan naum. Dadak naume sing digedhekno. Iya, tidurnya, ngantuknya lebih berharga dibanding sholatnya. Ngono ge iso guyang-guyu Bu, iya kan? Begitu tangi durung adus, durung apa, langsung manuke disemprot. Wis. Sing lebih iku lagi nang mobile wis iku. Padahal durung salat subuh, belum terbit dia. Kan begitu. Nah, itu yang ditunjukkan oleh Allah. Maka surat Yasin Allah mengajari keteraturan. Sampai kemudian yang menarik itu panjenengan buka
Ya, surat Yasin ayat 13. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idja'ahal mursalun id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisim faqalu inna ilaikum mursalun. Quran surat ke-36, surat Yasin ayat berapa? Ayat 13, ayat 14. Itu diberikan perumpamaan zaman sebelum Nabi. Ini kan Nabi datang membacakan ayat-ayat Allah supaya membersihkan jiwa umatnya. Maka dikasih contoh oleh Allah. Suatu kaum zaman sebelum Nabi, mungkin zamannya Nabi Isa, diutus utusan oleh Allah. Berapa utusannya itu? 2 utusan. Kemudian masih ditambah lagi 1 utusan di sebuah kampung di negeri itu, digambarkan di surat Yasin. Tapi apa yang terjadi? 3-tiganya utusan itu dibantai. Begitu utusan itu yang 2 orang menyampaikan, apa katanya? Segera angkat kaki dari kampung saya. Kalau engkau tidak angkat kaki, maka engkau akan aku siksa, engkau akan aku rajam, dan tidak akan pernah dirasakan kebiadaban yang diperlakukan kepada engkau sebelumnya. Bayangkan, ngeri Pak ancamannya. Kamu datang itu hanya bikin susah. Bala, musibah, bencana, itu semua datang karena kehadiranmu. Jadi utusan ini dijadikan kambing hitam. Utusan itu kemudian menjawab, loh itu semua karena ulahmu sendiri. Itu semua terjadi sebelum saya datang. Kenapa itu engkau timpakan kepada kami, sedangkan kami datang justru memperbaiki, menyelamatkan kehidupan kalian. Jangan kalian memperturutkan hawa nafsu kalian, ikutlah petunjuk yang diberikan oleh Allah. Ketika utusan itu datang, ditambah berapa lagi? 1 utusan lagi digambarkan di surat Yasin itu, mereka menolak. Sampai panjenengan ikuti ayat 20 surat Yasin. Di ayat 20, Waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajrau wa hum muhtadun. Lari tergopoh-gopoh dari sudut kota seorang laki-laki yang bukan siapa-siapa. Dalam beberapa riwayat tafsir, orang ini namanya Sirin An-Najr. Jadi Sirin An-Najr itu bukan siapa-siapa, bukan tokoh masyarakat, orang terpandang, yang kaya raya, bukan. Orang biasa. Tapi punya iman yang sangat cemerlang. Dia tahu, dia bisa mengukur kondisi umat ini. Pasti, apa bukan ini? Keras kepala, dua bleke, luar biasa. Itu kaum itu, dia paham. Maka dia takut terlambat. Sirin An-Najr ini. Dari luar kota dia datang lari ketika dia dapat kabar bahwa di kampungnya diutus 3 utusan. Sampai di tempat itu, wajah amin aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Dia ingatkan kaumnya. Apa yang diingatkan? Ikutlah utusan itu. Kenapa kok kita ikut? Kalau kamu mendapatkan musibah semua bukan karena mereka. Dia datang, apa? 2 yang dia bawa, yang mesti harus kamu ikuti. Pertama, ajron. Ajron itu tidak minta imbalan. Apa yang dirampas dari kalian? Apa yang hilang dari kalian? Apa yang diminta dari kalian dari 3 utusan Allah ini? Tidak ada kan? Apa yang diminta dari kalian? Tidak ada. Itu namanya apa? Ajron. Yang kedua, ikuti. Sebab apa? Sebab mereka itu orang yang benar. Kenapa orang yang benar? Karena mereka adalah muhtadun. Muhtadun itu orang yang mendapat petunjuk. Jadi tidak ada dalil dan alasan. Tapi apa yang terjadi, Bu? Ngapunten, Sirin An-Najr itu kemudian dikeroyok, Bu. Berame-rame, kon niku sapa? Kon kira-kira begitu. Wong utusan saja
mau dibantai, maka Sirin ngapunten, maaf karena tidak ada anak kecil. Kalau ada anak kecil saya tidak tahan ceritanya. Tulang rusuknya ini tidak ada satupun yang berada di tempatnya. Patah semua ini, Bu. Diinjak-injak beramai-ramai sampai kemudian ususnya itu keluar. Sampai kemudian Sirin An-Najr itu syahid. Tapi yang menarik panjenengan baca surat Yasin itu, Sirin An-Najr itu ketika meninggal dalam kondisi wajah berseri-seri, menyungging senyum. Bagaimana bisa orang sakit fisiknya luar biasa begitu, tapi ketika meninggal dalam kondisi tenang, bisa dalam kondisi wajah yang betul-betul segar, cerah, ceria, menyungging senyum. Ternyata itu dijawab. Rasa sakit, berjuang, menderita, yang dia tidak kuat. Ya Allah, dia berdoa itu tidak kuat. Tapi begitu hijab dibuka, malaikat diturunkan oleh Allah. Sirin An-Najr, kamu memang sakit, kamu memang berjuang, kamu memang menderita, tapi penderitaanmu tidak sebanding dengan kenikmatan yang disediakan oleh Allah. Lali, Bu, dengan penderitaannya ini. Ketika kenikmatan dan surga yang dijanjikan oleh Allah itu diturunkan kepada Sirin An-Najr, wajahnya itu tadi yang berangsur-angsur berubah, Bu. Hilang rasa sakitnya, tidak sebanding dengan kenikmatan yang disediakan oleh Allah. Sehingga pantas ketika meninggal dalam kondisi berseri-seri. Coba bandingkan dengan wajahnya Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang, Bu. Jadi makanya Fir'aun itu sebutan. Jadi sampai kapanpun ada Fir'aun. Fir'aun sing rodok gede, sing rodok cilik, Fir'aun sing cilik, ya ada saja Fir'aun itu. Karena itu bukan nama orang. Namanya Ramses II. Ramses II itu Fir'aun yang berkuasa di Mesir, yang dengan segala kesombongannya itu berhadapan dengan dakwanya Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang itu wajahnya ngeri begitu itu ya. Padahal dia tenggelam di Laut Merah. Bukan hanya ngeri ketika sakaratul maut, tapi kengerian yang dihadapi itulah yang kemudian menampakkan wajahnya. Coba sampai sekarang kita kan bisa melihat. Kalau kita mau itu, jadi banyak pelajaran yang diambil dari kisah Fir'aun itu, seperti yang digambarkan Allah, nunajjika bi badanika, aku utuhkan badannya. Prancis waktu itu yang berkuasa siapa? Napoleon Bonaparte. Ngirim saudara sepupunya namanya Louis Napoleon. Louis Napoleon ini karena di situ Mesir itu banyak situs-situs sejarah, maka kemudian dikirimlah seorang arkeolog Prancis namanya Champollion. Champollion itu kemudian ketika di Mesir itu ditemani oleh seorang arkeolog asli Mesir namanya Ahmad Muhammad Abdi Rasul. Terus keliling ke situs-situs itu sampai di sebuah desa kecil di pinggiran Kairo namanya Desa Rasid. Ditemukan sebuah batu. Batu di desa itulah orang Eropa nyebut dengan Rosetta Stone. Aslinya kan batu dari Desa Rasid. Dari situ kemudian sejarah Mesir itu terbaca. Coretan-coretan huruf paku, apa itu? Huruf hieroglif itu kemudian terbaca. Dan kemudian menceritakan setiap piramida, mumi-mumi itu dikeluarkan berapa? 32 dinasti. Dari hulu ke hilir, 2 kapal penuh ketika dibawa di sungai Nil itu. Masya Allah, salah satu yang unik adalah Fir'aun zamannya Nabi Musa yang beda sendiri. Yang itu sampai kemudian bikin takjub seorang profesor dari Prancis namanya Maurice Bucaille, kemudian dia masuk Islam. Kok diceritakan detail kebenaran fakta itu di Al-Quran sedemikian rupa. Kemudian Maurice Bucaille itu tulis sebuah buku yang terkenal itu. Apa bukunya itu? The Bible, ya, Quran dan Sains Modern. Bible, Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Karena takjubnya dia. Tapi yang kita catat apa? Fir'aun meninggal dalam kondisi yang sangat mengerikan. Bandingkan dengan siapa? Sirin An-Najr. Sampai kemudian kampung itu dibinasakan oleh Allah dengan sekali teriakan, mereka semua binasa. Terakhir, jadi petunjuk dari Allah, hidup mengikuti petunjuk, maka ada kaum yang diberikan contoh di surat Yasin yang tidak mau mengikuti petunjuk. Surat Yasin ayat 60.
Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itulah yang ditunjukkan oleh Allah ketika manusia terpedaya dengan bujuk rayu setan sehingga memperturutkan hawa nafsunya, dia tidak mau mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Quran surat ke-36, surat Yasin ayat 78 diberi contoh oleh Allah manusia-manusia yang hidup tidak mau mengambil petunjuk dari Allah. Namanya Ubay bin Khalaf. Panjenengan catat siapa Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu jauh-jauh turun dari kendaraan, kemudian tasnya dibuka, isinya apa? Isinya ternyata tulang-tulang yang sudah lapuk, dan itu digunakan untuk demo kepada Allah tentang kehidupan. Katanya hidup itu hanya sebatas tulang. Inilah hidup katanya. Inilah hidup. Hidup itu tulang. Dulu saya tidak ada, lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, terus mati. Setelah mati selesai jadi tulang. Terus tulang itu dipukul-pukulkan di batu itu. Quran surat ke-36 surat Yasin ayat 78. Qala may yuhyil idzama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang begini katanya? Maka dijawab oleh Allah, kul yuhyihalladzi ansa'aha awwala marrah. Sampaikan Muhammad, yang menghidupkan ialah yang menciptakan untuk kali yang pertama. Dulu kita tidak ada dan kemudian kita diadakan oleh Allah, yang pasti kita semua akan kembali kepada Allah untuk diminta pertanggungjawaban. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita bertanya, apakah perlu kita bikin momen untuk sesuatu yang istimewa, seperti panjenengan semua yang bikin YLP dan kemudian pada setiap event kita peringati, itu sangat penting justru sebagai bahan untuk evaluasi, untuk bermuhasabah, untuk berkreasi dari apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Adakah terobosan-terobosan halal terbaik yang sesuai dengan kekinian? Karena dulu ketika kita mendirikan tentu berbeda dengan sekian waktu, 25 tahun berjalan, ada halal baru yang membutuhkan respon-respon baru, yang itu tentu membutuhkan sarana untuk bermuhasabah. Saya pikir itu. Dan kemudian kalau menukik secara lebih singkat tentang proses kelahiran Nabi yang sampai sekarang diperdebatkan, ya, apakah maulid itu penting atau tidak, apakah maulid itu perlu atau tidak, ya kita hanya bisa melihat dari azas manfaat dan mudarat. Ketika kita mencari masjid susah, maka betapa perlunya kita berkumpul untuk bisa kita memiliki sebuah sarana untuk kita bisa berkomunikasi. Ya kalau di sini mudah, gampang, begitu kan? Apalagi kalau di tempat yang kita minoritas misalnya begitu, maka ternyata sarana-sarana itu juga diperlukan. Nah, termasuk momen-momen berharga. Silakan kita melakukan itu dengan catatan, dengan apa yang kita lakukan itu tidak ada unsur maksiatnya. Dengan yang kita lakukan itu lebih mendekatkan kita kepada Allah. Dengan apa yang kita lakukan itu memberikan kontribusi kemanfaatan. Misalnya mengadakan maulid Nabi, dengan maulid Nabi itu kita inventarisir anak-anak yatim. Dengan kita menginventarisir anak-anak yatim, maka kita kemudian tata kelola apa kebutuhan, keperluan mereka. Itu sesuatu yang sangat bermanfaat. Kecuali dengan hal-hal yang menyangkut, saya lihat itu, saya juga misalnya kalau kita bersolawat, maaf ya, itu biasanya di standar di masjid-masjid kita itu adalah gubahan solawat ini apa,
berjanji. Ya, salah satunya. Terus ada tiba. Ya, itu adalah sanjungan kepada Nabi yang isinya adalah membacakan sejarah Nabi. Ada lagi Syekh Abdul Qadir Jailani, itu sejarahnya ditulis, tidak dalam bentuk tiba, tapi namanya manakib. Nah, itu adalah manakib, itu aslinya adalah menceritakan sejarah kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, diceritakan begitu. Nah, terlepas dari ceritanya itu ono bumbune apa enggak, terlepas dari pemikiran-pemikiran itu, ada yang diperdebatkan apa enggak gitu. Saya kemarin sampaikan, saya sejak kecil itu, saya di Lamongan itu sudah familiar sholawat tarhim itu. Jadi saya hafal, saya dengar, karena bendino ngerungokno assalatu wassalamu alaihi, sholawat dan salam. Iya, ya Rasulullah, ya kan gitu. Assalatu wassalamu alaihi. Yang menarik apa? Ya man asra bikal muhaiminu lailan lil tamanil tawal anamuniyam. Itu yang nulis Syekh Mahmud Al-Busiri, ketua Jamiatul Qura di Mesir, datang di Solo. Terus dia membuat gubahan sanjungan kepada Nabi itu. Yang sekarang kan ya Rasulullah itu ya. Nah, itu suaranya siapa itu, Bu? Boten Gus Dur, enggak. Bukan suaranya Gus Dur, tapi diakoni suara Gus Dur. Saiki enten SKI suara Gus Dur. Boten suaranya Gus Dur. Lah, Syekh Mahmud Al-Busiri itu gitu, direkam. Wong Indonesia iku lak rodok nyolongan, Bu. Jadi, iku gak ada izin. Syekh Mahmud Al-Busiri itu ketika ya man nasara bikal muhaimin, wahai yang diisrokan oleh Allah. Apa diisrokan? Diperjalankan oleh Allah pada waktu malam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya man asra bikal muhaimin lainan niltah, bangun malammu. Jangan engkau terlena, jangan engkau tertidur, jangan engkau terlelap. Seberapa lezat spring bedmu, seberapa nikmat kasur tempat tidurmu, bangun. Sebab ketika engkau kehilangan bangun, engkau tidak bangun pada waktu malam, engkau tidak hidupkan malammu, engkau akan kehilangan. Kehilangan apa? Nilta, sesuatu yang tidak diperoleh bagi orang yang sedang tidur. Bola api, Bu. Tapi lanjutannya memang diperdebatkan. Kita ada yang tidak cocok, ya wajar kan gitu. Tidak sesuai. Yang kedua, yang jadi persoalan itu, ketika mutar itu juga jadi persoalan. Sebab yang boleh keras itu suara adzan. Itu kan jadi masalah. Malah yang sekarang di Indonesia adzan yang dipersoalkan, adzan podo karo gonggongan anjing. Kan nemen kan gitu. Itu yang jadi masalah. Ada hal lain yang diperdebatkan. Maka dalam bersolawat itu non sewu, ada yang solawat itu ya sudah. Solawat itu ya solawat dalam sholat, solawat Ibrahimiyah, solawat yang redaksionalnya sudah ditetapkan, itu namanya solawat. Sementara yang lain tidak termasuk solawat. Nah itu persoalannya di situ. Nah yang saya kritisi, maaf, yang beredar di masyarakat itu adalah ketika itu tadi makhalul qiyam. Begitu makhalul qiyam di masjid-masjid itu loh, itulah ada centelannya itu, digantung-gantungan itu loh, apa sewur, sotil, macam-macamnya. Begitu makhalul qiyam, rata dijukui kabeh. Padahal mestinya itu justru syahdu, merasapi dan merasakan apa? Perjuangan Nabi, karena yang dibacakan itu sejarahnya Nabi. Nah, sing salah kaprah itu, Bu. Itu yang saya maksudkan. Kalau begitu kan nanti ada mudarat-mudaratnya. Durung maneh merconan, Bu. Iya, pakai mercon, wes ngobong macam-macam itu duit entek untuk kemubadiran. Sepanjang digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, maka itu tidak ada persoalan. Ibu-ibu jamaah, ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, saya cukupkan sampai di sini karena saya ditunggu dulur saya dari Lamongan. Saya
ngesrahno manten. Saya mohon maaf, mohon diikhlaskan. Insya Allah yang lain-lain bisa dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf, mohon diikhlaskan. Mari kita berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, keberkahan atas semua jerih payah ibu bapak yang berada di YLQ. Mudah-mudahan dicatat menjadi amal soleh, dan ini betul-betul membawa keberkahan bagi umat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al awwala hadha yawma salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha wa as'aluka khairat dunya wal akhirah ya khayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.